Marilah kita mendengarkan jawaban hujatan Imaduddin Al-Bantani. Tidak usah saya memanggil dia kiai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai kiai, saudara. Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya, Kiai Haji Idrus Romli, dan guru saya juga Kiai Haji Lutfi Basori, karena saya belajar Al-Quran juga kepada Kiai Basori Alwi, abah atau ayah dari Kiai Haji Lutfi Basori. Beraninya dia itu cuma di depan para pengagumnya, giliran diajak debat ilmiah, kabur kemana-mana, mewakilkan, ya seperti itulah. Saya kira dia harus ganti pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang saja. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai sorban. Al-Fakir meskipun tidak pakai sorban, kalau cuma melawan seperti Imaduddin, orang tiga, saya sendirian, saya berani, saudara. Nah, ketika dia sudah mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya, lalu mengatakan NU garis lurus katanya, lalu menyerang guru Al-Fakir, Kiai Haji Idrus Romli dan Kiai Haji Lutfi Basori, itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia orang yang fakir mengenai ilmu. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu ayyakum mi'adil khair wassa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, sebesar apapun perbedaannya, tetap saling mendoakan satu sama lain dengan doa yang sama. Doa kebaikan untuk kita semua di dunia juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Semua orang sudah tahu saya satu kubu dengan Gus Wafi. Kita sama-sama meyakini keabsahan Sadah Ba'alawi. Akan tetapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Sani, bahwa netral itu adalah kita menjunjung kebenaran tanpa pandang bulu. Siapapun itu, sekelompok atau sekubu dengan kita atau kontra, maka benar adalah benar, salah adalah salah. Kalau bahasa saya itu adalah objektivitas. Artinya kita sesuai objeknya meneliti. Kita mengomentari sesuai dengan objeknya, bukan sesuai dengan kubunya. Maka kali ini saya akan mengkritik Gus Wafi ini. Narasi Gus Wafi ini berlebihan atau offset. Sepanjang saya mengikuti perdebatan nasab ini, belum pernah ada narasi Kiai Haji Imaduddin yang seperti itu. Walaupun mungkin ada narasi yang lain yang dianggap setara, tetapi kalau sudah bicara bahwa Kiai Haji Imaduddin ini tidak pantas pakai sorban, pantasnya pakai rok, artinya perempuan atau apa, bahkan tidak berilmu, ditantang debat 1 lawan 3 pun berani, itu saya kira sesuatu yang berlebihan sekali. Saya berkali-kali mengkritik Kiai Haji Imaduddin tapi tidak pernah meragukan keilmuannya. Kita berbeda dengan orang tidak mesti karena orang itu bodoh. Kalau dengan saya jelas Kiai Haji Imaduddin itu jauh sekali ya. Saya bukan apa-apanya beliau ya, bukan bandingannya juga. Tetapi benar dan salah tidak mesti karena lebih alim. Kita bicara sesuatu yang bisa diakses bersama-sama. Itu ya, masalah tentang dianggap kayak perempuan. Kemudian kalau masalah tidak pantas dipanggil kiai, ya, apa maksudnya tidak pantas? Kalau misalnya dari kesimpulannya Kiai Haji Imaduddin, dari tindakannya atau dari apanya lalu tidak pantas, itu kesimpulannya Gus Wafi. Atau anggap saja itu adalah balasan karena Kiai Haji Imaduddin memanggil Gus Idrus itu tidak sebagai Gus tapi sebagai Idrus Ramli. Begitu juga Kiai Haji Lutfi Basori dipanggilnya bukan Kiai tapi Lutfi Basori, sehingga dibalaslah oleh muridnya. Memang dalam agama juga diajarkan jangan kita mencela bapak kita sendiri. Apa mungkin ada orang mencela bapaknya sendiri? Ada, yaitu mencela bapaknya orang lain, lalu anak dari bapak orang lain itu mencela bapak kita. Begitu juga guru ya, kita mencela guru orang lain, maka kita juga akan dicela oleh orang lain, atau bahkan mungkin guru kita juga akan dicela oleh orang lain. Begitu juga kita mencela sesembahan orang lain, sesembahan kita akan dicela juga oleh orang lain. Tetapi di dalam fikih itu ada bab intisor namanya. Intisor itu adalah kita membalas keburukan, tetapi tidak boleh melebihi dari keburukan yang kita terima. Itu masih boleh begitu. Makanya ada syariat kisos, ya. Ada syariat membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Tapi syaratnya adalah tidak boleh melampaui. Cuma di sini kan bukan Gus Wafi yang dicela-cela atau yang dinarasikan tidak baik oleh Kiai Haji Imaduddin, tapi Gus Idrus sama Kiai Lutfi Basori. Sementara Gus Wafi tidak pernah atau belum saya temui dinarasikan dengan narasi yang buruk oleh siapa namanya, Kiai Haji Imaduddin. Justru Kiai Haji Imaduddin itu bicara tentang Gus Wafi ini dalam bagian keilmuan dianggap salah paham ketika membaca kitab tentang yang sezaman, yaitu Al-Abdal. Walaupun saya tahu saya yang membacakan itu Habib Hanif Alatos ya. Saya kemarin keceplosan menyebut Habib Hanif Farhan, bukan ya, Habib Hanif Alatos.
menantunya Habib Rizik ya. Nanti kamu kira saya mengatakan Hanif Farhan itu Habib, bukan ya, beliau Gus ya, atau apa ya kalau di sana itu Tubagus atau apa ya, wallahu alam. Yang jelas siapapun kita berkelompok dengan apapun, narasi-narasi seperti Gus Wafi ini tidak semestinya dinarasikan di publik untuk menggambarkan tentang seseorang atau tentang siapapun, apalagi selevel Kiai Haji Imaduddin. Karena kita bisa melihat seseorang itu alim atau tidak nggak mesti karena dia berseberangan dengan kita atau sepakat, tetapi apa yang dibicarakan. Kalau saya kasih pemetaan, Kiai Haji Imaduddin ini meramu ya, artinya dia itu membangun hujahnya dengan mengambil dari kitab-kitab yang menurut dia begitu pemahamannya. Artinya kemungkinannya adalah kita berbeda memahami kitabnya. Tapi dengan begitu berarti membuktikan Kiai Haji Imaduddin ini alim, bisa membaca kitab, memahami kitab. Saya kira itu sudah alim namanya kalau begitu ya. Kalau masalah alim secara batin, orangnya taat, apa itu saya tidak berani menghukumi orang seperti itu ya. Saya menghukumi secara dohir. Nulis kitab, pernah mondok, ya alim lah ya. Jadi sesimpel itu. Sehingga kalau orang alim tetap harus dihargai sebagai orang alim. Sejauh apapun kita berbeda. Jadi bukan hanya saling mendoakan, tapi juga sebisa mungkin saling menghormati. Ketika ada narasi-narasi yang tajam, juga ya sesuaikan dengan narasi yang dia berikan. Kalau mau pakai konsep al-intisor ya. Al-intisor untuk membalas keburukan ya sesuai dengan keburukan. Walaupun sebaiknya atau yang lebih baik adalah memaafkan, tidak mesti membalas. Siapapun ya, saya mengkritik Habib juga banyak. Kalau kamu cek konten-konten saya, Habib Bahar lah, Habib Rehan, terus siapapun. Bahkan Habib Hanif pun ketika bicara tentang ilmiah yang menurut saya mesti saya kritik ya. Di awal-awal saya sudah sering seperti itu. Hanya saja pasca saya menyatakan saya meyakini keabsahan nasab Sa'adah Ba'alawi, bagi fans Kiai Mat saya itu sudah dianggap tidak pernah mengkritik Habib, tidak pernah mengkritik yang pro, padahal bisa dilihat. Apalagi Gus Rumail saya sering mengkritik ya. Jadi sebisa mungkin saya ingin kita memilih siapapun, berpro dengan siapapun, tetap asasnya adalah yang benar kita narasikan benar, yang salah kita kritik dengan argumentasi yang jelas, begitu ya. Jangan setiap orang yang berbeda adalah salah dan setiap orang yang sama adalah benar. Nah, itu berarti ukuran kebenarannya subjektif, sesuai subjeknya ya. Sesuai dengan kita berarti pelakunya. Sementara mestinya kita itu objektif sesuai dengan apa yang kita hadapi. Ya, jadi begitu ya. Allahumma hdina hadasabil. Semoga dengan ini kita menjadi memahami bahwasanya kita itu ingin semuanya terbaik. Terbaik itu adalah apa yang buruk kita perbaiki dari siapapun, dalam keadaan apapun, berkubu dengan siapapun. Hukum baik dan buruk itu punya supremasi sendiri, benar dan salah itu punya supremasi sendiri. Jangan sampai ini lalu hilang, terkubur oleh kesamaan, oleh kesatuan suara atau oleh keseragaman pendapat ya. Karena pendapatnya seragam, homogen gitu, lalu kita membuta ya, tidak mau tahu ini salah tetap kita bela. Karena justru membela kawan itu kalau salah bukan membenarkannya, artinya bukan menganggapnya benar tapi mengkoreksinya. Allahumma hdina